Halo Cinema Mania, selamat datang di New Kids Cinema. Masih membahas seputar keuangan dan investasi. Kali ini kita akan menelusuri sebuah film komedi klasik yang tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga mengungkap bagaimana kelas sosial, prasangka, dan kekuasaan dapat mempermainkan hidup seseorang. Dengan gaya ringan namun penuh sindiran, kisah ini mengajak kita mempertanyakan, apakah nasib seseorang adalah hasil usaha atau hanya produk lingkungan? Bagaimana seorang yang hidupnya mapan bisa jatuh ke jalanan dan seorang gelandangan tiba-tiba naik menjadi orang kaya? Itulah premis gila dari Trading Places. Sebuah komedi klasik yang dirilis tahun 1983 bukan sekedar lucu, tapi juga menyindir keras bagaimana kelas sosial dan kesempatan bisa membentuk nasib seseorang. Dibintangi oleh Eddie Murphy dan Dan Aykroyd, disutradarai oleh John Landis, mengangkat tema sosial eksperimen dan kritik sosial dengan balutan komedi. Sekali lagi Mimin ingetin, ini adalah spoiler. Jadi pastikan kalian sudah menonton film ini sebelum menonton konten kami. Oke lah, kita gaskan dengan merangkum alur cerita film ini dalam 15 menit. Philadelphia, awal tahun 1980-an. Kota ini bergerak dengan ritme klasik Amerika urban. Tram yang lewat, para pekerja yang sibuk menembus dingin pagi hari, dan gedung-gedung bisnis yang berdiri dengan wibawa. Namun di balik kesibukan itu, terdapat dua dunia yang berjalan sejajar tapi tidak pernah saling bertemu. Di satu sisi, ada dunia para elit, para pemilik modal, para pemain lama di pasar komoditas. Di sisi lain, ada mereka yang hidup dari hari ke hari, mengandalkan keberuntungan kecil, trik jalanan, atau kerja keras yang tidak selalu terbayar. Dua dunia ini akan bertabrakan dalam cara paling tak terduga. Louis Winthorpe ketiga, kita panggil aja Louis, adalah contoh paling klasik dari seseorang yang dilahirkan ke dalam kenyamanan. Ia bekerja sebagai manajer komoditas untuk perusahaan terkemuka, Juk & Juk, kita sebut saja D&D, milik dua saudagar tua eksentrik, Randolph Juk dan Mortimer Juk. Hari-hari Louis dimulai dengan alarm jam antik, sarapan yang disiapkan pelayan, dan rutinitas yang menunjukkan betapa jauh jarak antara dirinya dan dunia orang kebanyakan. Ia tinggal di rumah besar berarsitektur kolonial, memiliki pelayan bernama Coleman, tunangan bernama Penelope, cucu keluarga kaya, dan koneksi yang membuatnya seolah kebal dari segala kesulitan hidup. Ketika Louis berjalan memasuki gedung kantor D&D, semua orang memberi salam hormat. Ia diperlakukan seperti pangeran perusahaan. Perhitungannya di pasar komoditas dihargai, meskipun sebagian besar didukung oleh sistem yang sejak awal sudah membentangkan karpet merah untuknya. Singkatnya, Louis hidup di atas awan, dan ia sangat yakin ia berada di sana karena kemampuannya. Pada saat yang sama, di sisi kota yang jauh berbeda, Billy Ray Valentine, kita sebut saja Billy, seorang pria kulit hitam yang hidup di jalanan sedang melakukan rutinitasnya, meyakinkan orang-orang bahwa ia seorang veteran perang cacat yang terlunta-lunta. Billy tidak jahat, ia hanya memanfaatkan kepintarannya untuk bertahan hidup. Improvisasinya luar biasa, gaya bicaranya cepat, dan kemampuannya membaca orang sangat tajam. Ia harus demikian, sebab dunia tidak memberinya pilihan selain menjadi kreatif. Hari itu, para petugas keamanan taman melihat melalui tipuannya. Dengan cepat, Billy dikejar-kejar, jatuh, ditangkap, dan dibawa pergi. Sementara itu, mobil mewah Louis melintas tak jauh dari sana, tanpa pernah menyadari bahwa hidupnya akan segera bersinggungan dengan seseorang yang hanya ia anggap pengangguran kelas rendah. Di sisi lain, Randolph dan Mortimer Juk adalah dua saudara tua yang kaya raya, bos dari Louis. Mereka adalah orang yang percaya bahwa nasib manusia ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh bakat.
Namun kedua saudara ini memiliki pandangan bertentangan, sampai muncul seorang kelinci percobaan bernama Billy Ray Valentine. Saat melihat Billy di kantor perusahaan, setelah ditangkap dan dibawa oleh satpam gedung ketika berusaha kabur, Randolph menjadi tertarik. Baginya, Billy adalah contoh bahwa seseorang bisa sukses jika diberi kesempatan. Mortimer sebaliknya, memandang Billy sebagai kriminal yang tidak akan pernah berubah. Dan karena mereka adalah Duke bersaudara yang selalu mencari hiburan eksentrik, perdebatan itu berakhir dengan taruhan $1 Amerika. Siapapun bisa menjadi sukses jika diberi lingkungan yang tepat, kata Randolph. Pemberian kekayaan kepada orang yang tidak biasa hanya akan membuatnya menyalahgunakan kesempatan, kata Mortimer. Taruhan itu lahir dari kesombongan dan kekayaan melimpah. Namun, dampaknya akan menghancurkan hidup seseorang dan mengubah nasib orang lain. Untuk menguji teori mereka, Duke bersaudara melakukan serangkaian manuver jahat yang terencana rapi. Mereka ingin menghancurkan kehidupan Lois dari berbagai sisi sekaligus, dengan cara menjebaknya atas tuduhan pencurian dan narkoba. Mereka memerintahkan seorang pegawai untuk memasukkan narkotika ke saku mantel Lois dan sebuah tas uang di meja kerjanya. Mengatur agar satpam menangkap Lois di depan umum. Ketika pesta Natal kantor berlangsung, rencana itu dijalankan. Lois ditangkap di depan semua tamu penting. Reputasinya hancur seketika. Membuat bank memblokir rekening Lois. Dengan koneksi mereka, Duke bersaudara mematikan seluruh akses ke sumber finansial Lois. Mengusir dari rumahnya sendiri. Bahkan pelayannya, Coleman, diminta untuk tidak mengizinkan Lois masuk. Dalam hitungan jam, Lois yang tadinya memimpin hidup ideal berubah menjadi gelandangan yang kebingungan, tidak memahami bagaimana seluruh hidupnya bisa ambruk dalam sekejap. Di sisi lain, Duke bersaudara menjalankan tahap kedua eksperimen mereka, mengangkat Billy Ray menjadi orang kaya. Billy yang tadinya berada di penjara dibebaskan secara misterius. Ia dibawa dengan sopan ke kantor D&D, diperkenalkan ke fasilitas kantor, kemudian diberikan rumah mewah Lois lengkap dengan pelayannya, Coleman. Awalnya Billy berpikir ini semua tipu-tipu, perangkap hukum atau sihir aneh dari orang-orang kaya. Tetapi setelah diberi kedudukan sebagai pegawai penting dengan gaji fantastis, akses ke mobil mewah, dan rumah yang megah, ia sadar nasib hidupnya berubah. Dengan cepat Billy menunjukkan kecerdasan yang tidak pernah dilihat Duke bersaudara sebelumnya. Ia mempelajari pasar komoditas dengan kecepatan yang mengejutkan. Kemampuan mengibul di jalanan ternyata sangat berguna untuk membaca pola manusia dan perilaku pasar. Dalam beberapa hari, Billy Ray menjadi rising star di perusahaan. Sementara itu, Lois hidup di jalanan, dihina dan dipandang sebagai kriminal. Lois merasa hidupnya digulung badai. Ia kehilangan pekerjaan, rumah, uang, dan tunangannya. Bahkan teman-teman elitnya mulai menjauh. Kini ia tak punya siapapun, kecuali seorang wanita bernama Ophelia, seorang pekerja seks yang kebetulan terlibat dalam situasi kacau, sehingga merasa iba kepada Lois dan membantunya. Ophelia, meskipun hidupnya jauh dari citra terhormat, adalah sosok paling tulus yang pernah ditemui Lois. Ia memberinya tempat tinggal sementara, meminjaminya uang, dan bahkan mengajarkan sedikit realisme tentang dunia. Perlahan, Lois melihat bahwa semua keangkuhannya dulu hanyalah ilusi. Namun ia juga tidak tinggal diam. Ia merasa ada konspirasi. Ia mencoba membuktikan bahwa ia dijebak. Tetapi semua buktinya hilang karena Duke bersaudara telah membayar semua orang yang terlibat. Billy Ray menikmati kehidupannya yang baru. Tetapi ia segera memerhatikan sesuatu. Duke bersaudara memperlakukannya dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan Lois dulu, seperti boneka mahal yang bisa digerakkan. Suatu malam, ia mendengar percakapan rahasia Duke bersaudara.
bahwa mereka berniat memecat Billy setelah eksperimen selesai dan mengembalikan Louis ke jabatan asalnya. Mereka menyebut Billy dengan sebutan hina dan mengejeknya sebagai bahan taruhan. Billy merasa dikhianati. Semua kebaikan yang ia kira tulus ternyata hanyalah permainan. Kemarahannya memuncak dan pada saat itu ia bertemu Louis secara tidak sengaja. Louis yang sedang berada dalam titik putus asa dan nyaris muncul kembali hidupnya. Keduanya akhirnya menyadari kebenaran. Mereka sama-sama dipermainkan. Pertemuan dua orang yang dulunya berasal dari dunia berbeda ini menjadi titik balik besar. Billy Ray dan Louis memutuskan untuk bekerja sama. Dengan bantuan Ophelia dan Coleman, mereka menyusun rencana balas dendam kepada Duke bersaudara. Rencana itu bukan hanya balas dendam pribadi, tetapi juga rencana yang memanfaatkan kelemahan terbesar para Duke, yaitu ketamakan mereka di pasar komoditas, khususnya pada komoditas jus jeruk beku, frozen concentrated orange juice. Ribet banget. Duke bersaudara telah memerintahkan seorang agen bayaran untuk mencuri laporan rahasia Departemen Pertanian tentang panen jeruk Florida. Dengan informasi itu, mereka ingin melakukan manipulasi pasar besar-besaran. Louis dan Billy memutuskan jika Duke bersaudara bermain kotor, mereka akan melawan dengan kecerdikan yang lebih tinggi. Rencana mereka melibatkan penyusupan ke kereta malam menuju pesta tahun baru, di mana laporan rahasia itu akan diserahkan. Adegan ini penuh humor kacau. Billy menyamar sebagai pekerja Afrika, Louis berperan sebagai orang tua Austria buta, Ophelia menjadi gadis pepi ala 70-an, bahkan Coleman ikut berkostum gorila. Di tengah kekacauan yang makin absurd, termasuk adegan orang yang tertukar dengan gorila asli di kereta barang, mereka berhasil merebut laporan asli dan menggantinya dengan laporan palsu. Dengan laporan palsu itu, Duke bersaudara akan membuat keputusan pasar yang salah kaprah. Hari besar tiba. Market opening di New York Mercantile Exchange, bursa komoditasnya New York. Kalau di Indo, Indonesia Commodity and Derivative Exchange, bursa komoditi dan derivatif Indonesia. Ribet banget. Bener nggak ya? Duke bersaudara datang dengan percaya diri karena mereka sudah tahu bahwa panen jeruk gagal besar, yang berarti harga jus jeruk beku akan melambung tinggi. Sementara itu, Billy dan Louis diam-diam memasuki pasar dengan strategi berani. Mereka akan menjual kontrak futures jus jeruk sebanyak mungkin sebelum laporan asli diumumkan. Biasa dikenal dengan short selling. Ketika harga melonjak, Duke bersaudara membeli besar-besaran dengan keyakinan bahwa harga akan terus naik. Namun begitu laporan asli dibacakan, pasar langsung berbalik tajam. Panen jeruk ternyata baik-baik saja. Artinya, supply berlimpah, harga jadi jatuh. Billy dan Louis segera membeli kembali kontrak yang mereka jual tadi dengan harga super murah. Duke bersaudara, mereka bangkrut seketika, hancur total dalam hitungan menit. Mereka bahkan tidak bisa membayar margin call. Setelah kekalahan Duke bersaudara, Louis, Billy, Ophelia, dan Coleman merayakan kemenangan mereka di sebuah pulau tropis. Louis kini menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang. Ia berubah menjadi pribadi yang lebih bijak dan rendah hati. Billy Ray di sisi lain mendapatkan kesempatan hidup yang benar-benar adil untuk pertama kalinya, bukan dari taruhan, tapi dari perjuangan yang ia lakukan sendiri. Duke bersaudara yang dulu memandang dunia sebagai permainan, kini merasakan pahitnya keserakahan mereka sendiri. Pada akhirnya, Trading Places bukan hanya cerita tentang pertukaran posisi sosial. Ini kisah satir yang menunjukkan bagaimana sistem sosial bisa sangat tidak adil, kesempatan bisa mengubah nasib seseorang, orang kaya sering bermain-main dengan nasib orang lain, dan bahwa hidup bisa memberi pelajaran keras yang tidak terduga. Louis dan Billy, dua orang dari dunia yang sangat berbeda, kini berdiri sejajar.
bukan karena lotre takdir atau eksperimen orang kaya, tetapi karena kemampuan mereka melihat nilai satu sama lain dan bekerja sama. Pesan: kalau ingin sukses, pastikan ada konglomerat bosan yang pengen taruhan hidup kamu. Atau jika kamu kerja di perusahaan besar, selalu cek 2 hal, performa saham dan kewarasan bos-bosmu. Hihihi. Terima kasih telah menonton.